Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzi Hernanto, mahasiswa BINUS, jurusan Industrial Engineering. Sehari-hari saya bekerja di industri minyak dan gas di bagian operasional di Kalimantan Timur. Jadi di sini di remote area, di seputaran Delta Mahakam. Di lingkungan saya banyak terdiri dari berbagai macam latar belakang suku, bangsa, profesi, dan juga latar belakang ekonomi. Jadi di sini eh, tidak hanya dari yang menengah ke atas, menengah ke bawah juga banyak. Oke, langsung saja hari ini saya akan membawakan topik tentang peningkatan taraf hidup masyarakat, taraf hidup melalui edukasi keuangan bagi masyarakat rentan terkait dengan SDG nomor satu, no poverty, sebagai bagian dari Project Based Learning Karakter Bimbing Pancasila dan Learning Objektif nomor 5 yaitu Design Project dan Implementing Pancasila in Daily Life. Oke, langsung saja. Agendanya ada 4. Yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga hasil temuan, dan yang keempat adalah solusi yang coba dipraktikkan. Oke, langsung saja kita ke latar belakang. Jadi, Aristotle pernah berkata bahwa mengetahui problem itu sudah bagian setengah dari solusi. Kita akan coba mengulas latar belakang masalah. Oke, jadi kemiskinan itu masih menjadi tantangan utama di Indonesia. Apalagi juga sudah tercermin ya di Sustainable Development Goals nomor satu, no poverty. Nah, salah satu yang mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk keluar dari jerat kemiskinan itu adalah literasi keuangan. Jadi, literasi keuangan itu didefinisikan simpelnya sebagai pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan secara bijak dan efektif. Kemudian dari OECD, yaitu Organization for Economic and Cooperation and Development, itu mendefinisikan literasi keuangan sebagai kemampuan untuk membuat keputusan keuangan yang tepat dan efektif berdasarkan pemahaman konsep keuangan dasar. Jadi literasi keuangan ini memang eh, meliputi banyak hal di bidang pengetahuan keuangan, jadi hal-hal seperti dasar sampai juga eh, ya ragam dan fungsi masing-masing dari instrumen keuangan. Oke, yang kedua latar belakangnya adalah adanya kesenjangan dengan standar internasional. Jadi setelah di, setelah kami cari tahu, ternyata terdapat kesenjangan signifikan antara literasi keuangan Indonesia dengan rata-rata global. Dan karena ada kesenjangan ini, literasi ini dampaknya itu terasa pada masyarakat rentan, yakni kemampuan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Oke. Mari kita lihat statistik literasi keuangan. Jadi menurut data yang diperoleh dari OJK dan OECD, Indonesia itu masih berada di bawah rata-rata global. Jadi kalau kita lihat global average itu sekitar 60-an persen. Di tahun 2022 itu Indonesia masih di bawah 50%. Sedikit lagi 50%, sekitar ya 49,5%. Artinya di tahun 2022
5 dari 10 orang di Indonesia itu nggak tahu literasi keuangan. Nah, di tahun 2023 jumlahnya meningkat, agak lumayan, di atas 55%, sekitar 57. Tapi juga tetap masih di bawah rata-rata global yang saat itu juga naik 60, sekian. Jadi tetap aja. Dan ini efeknya terasa di masyarakat, terutama bagi masyarakat rentan ya. Oke, jadi kita coba merumuskan masalah atas literasi keuangan ini. Kita mau menaikkan taraf hidup, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Jadi kalau ada Om Einstein itu pernah berkata, jadi kalau dia mau menyelesaikan sebuah problem, dia akan kalau dalam 1 jam itu harus menyelesaikan sebuah problem, jadi harus banyak berpikir tentang problemnya, sedikit aja nyari solusinya. Jadi harus tahu masalahnya apa. Nah, untuk mengetahui masalahnya apa, kita coba merumuskan pertanyaan yang relevan. Jadi yang pertama, apa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat literasi keuangan, terutama di masyarakat rentan? Yang kedua, apa dampak buruk dari kurangnya tingkat literasi keuangan khususnya bagi masyarakat rentan? Dan yang ketiga, bagaimana mengatasi hal tersebut untuk dapat meningkatkan taraf hidup khususnya bagi masyarakat rentan? Gitu. Jadi setelah kami lakukan forum discussion dan eh, lakukan wawancara berdasarkan pertanyaan-pertanyaan, beberapa pertanyaan yang sudah sebelumnya kami sepakati di grup kami, eh, ada 2 temuan. Jadi 2 temuan ini bukan berarti seperti kata Pak Robert ini, bukan sebagai buat tanda untuk stop, tapi sebagai guideline kita untuk menyelesaikan masalah. Eh, Pertanyaan-pertanyaan tadi juga ditanyakan ke warga sekitar tempat bekerja dan di teman-teman juga. Jadi ada yang berbagai macam profesi dari guru, ada yang LSM. Di tempat saya ini ada eh, seorang waiter, jadi dia ada pelayan restoran sehari-hari. Nah, itu saya kemarin sempat tanya. Kemudian ada juga teman yang teman kantor, teman kantor, ternyata adalah masyarakat rentan. Oke, berikut ini hasil temuannya. Yang pertama adalah ternyata banyak masyarakat kita itu belum paham cara mengatur keuangan karena kurangnya edukasi dan informasi yang mudah dipahami. Ingat ya, informasi banyak, tapi yang mudah dipahami enggak. Nah, dan juga kurangnya kesadaran akan pentingnya literasi keuangan. Jadi enggak merasa ini sebenarnya penting loh gitu. Cuman ya tahu ada, ya sudah. Nah, ini yang jadi masalah di lapangan. Yang kedua eh, adalah dampak buruk dari kurangnya literasi keuangan yang dapat menyebabkan masalah serius seperti pengelolaan keuangan yang buruk dan ketergantungan terhadap hutang. Jadi eh, banyak ya, justru teman-teman kita yang rentan ini hutangnya itu semakin tahun semakin meningkat. Jadi kalau kita bisa lihat data juga datanya OJK atau BI. Jadi selama 2019 sampai 2024 itu jumlah warga yang justru rentan terhadap kemiskinan ya kan, itu bertambah signifikan dari 12,7 juta menjadi sekitar 67, sekian juta, 67,7 juta. Nah, yang lebih menarik lagi adalah eh, banyak usia-usia muda dari populasi tadi, gitu kan, yaitu dari 19 sampai 34 tahun, itu justru malah eh, nunggak pinjamannya, jadi sekitar 49%. Dan itu
luar biasa. Jadi ini ada hal yang salah. Nah, karena itu kita coba mencari solusi, ya kan? Seperti kata Voltaire, ya seorang ilmuwan di Prancis di abad ke-17, dia ngomong bahwa nggak ada problem yang eh, bisa bertahan melawan pemikiran yang berkesinambungan. Kita coba, oke. Jadi solusinya kami kerucutkan ada lima. Yang pertama adalah integrasi program nasional. Jadi butuh upaya bantuan dari pemerintah untuk melakukan edukasi keuangan melalui kegiatan desa, koperasi, PKK, dan pelatihan UMKM. Ini maksudnya lebih kepada eh, menang sasaran karena eh, institusi paling pemerintah yang paling bersentuhan paling bawah dengan masyarakat rentan itu adalah ya mereka-mereka ini ya melalui kegiatan desa misalnya PKM atau kemudian koperasi, PKK sama ya UMKM kecil ya langsung. Yang kedua pendekatan berpartisipatif berbasis komunitas. Jadi agar pengetahuan edukasi tadi bisa tepat sasaran ke orang, ya, the right person, the right information. Jadi tidak berlebih, tidak juga kurang, tepat. Itu butuh eh, pendekatan yang sifatnya komunitas. Jadi maksudnya ya lewat tadi itu PKK, UMKM, atau eh, relawan yang memang bisa menyampaikan secara tepat pengetahuan literasi keuangan ini ke teman-teman yang rentan tadi. Kemudian solusi yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi digital. Jadi sekarang kan sudah sinyal sudah di mana-mana, tinggal bagaimana menyebarkan pengetahuan ini agar bisa menjangkau masyarakat sampai daerah terkecil. Jadi nggak harus, misalnya rumahnya jauh gitu ya dari balai desa, ketimbang kan, tapi dia bisa mengakses informasi melalui smartphone di rumahnya. Nah, itu bisa eh, tidak perlu jauh-jauh ke balai desa untuk bertanya atau sekedar mencari informasi. Yang kedua adalah sorry, maaf. Yang keempat adalah pendampingan berkelanjutan. Jadi setelah diberikan materi, nah ini perlu penerapan. Menerapkannya ini harus didampingi agar pas sesuai dengan teorinya. Nah, gitu kan. Kadang kan orang teorinya kan gitu, prakteknya beda. Ya maklum. Nah ini ada beberapa yang memang harus sejalan, sinkro, oke bisa fleksibel. Tapi juga ada memang yang kaidah yang memang tidak bisa dilanggar. Nah ini yang agar bisa sinkron dan selaras dengan penerapannya kehidupan sehari-hari. Misalnya contohnya seperti maksimum batas hutang terhadap pendapatan tidak boleh lebih dari 40% maksimal. Nah, itu memang agar teman-teman terutama masyarakat yang rentan ini itu harus benar-benar dilaksanakan, tidak bisa yang lebih karena itu kan jadi beban. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi pengukuran dampak dari kegiatan yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau kata di industri itu adalah supaya kita bisa improve, kita terus bisa mengukur, maka kita harus menggunakan instrumen-instrumen pengukuran seperti pretest, post-test, kemudian survei jangka panjang, efeknya bagaimana. Jadi nanti kita bisa, kalau memang kurang, kita perlu kalibrasi atau kita modifikasi lagi sesuai dengan ini atau tidak. Ya, seperti itu. Jadi ada feedback loop yang bisa berjalan. Itu saja, Pak Pengarang. Terima kasih.
Kemudian untuk eh, eh, ada refleksi diri mengenai kegiatan ini. Awalnya bagi saya pribadi, eh, awalnya melakukan tugas ini memang sudah tahu bahwa memang masyarakat kita itu pengetahuannya kurang, teman-teman kita itu. Kemudian eh, ada memang yang sampai terlilit utang. Awalnya cuma sebatas itu aja. Namun eh, setelah ngobrol lebih jauh, kemudian mencari data, dan ini membuat apa ya, yang ternyata juga memperkaya saya keterampilan ilmu yang selama ini eh, ternyata sebenarnya ada, cuman saya juga eh, kurang menekankan pentingnya gitu. Jadi eh, kemudian ketika interaksi dengan narasumber yang diwawancara, eh, semakin meyakinkan kalau literasi keuangan itu sangat penting sekarang. Bukan cuma teori, tapi perlu kita terapin sehari-hari. Kemudian di simple apa ternyata pengetahuan dasar aja itu banyak yang tidak nyampe, tahu tapi salah gitu. Nah, ini yang bahkan ada yang sudah tahu itu ilegal gitu misalnya pinjol, ya tetap aja ngambil karena memang eh, ngejar gaya hidup. Ada beberapa cerita teman-teman di sini kasus itu kan bukan di narasumber. Kemudian yang paling membuat saya berkesan itu adalah menyelesaikan tugas ini tuh merasakan kebersamaan sosial. Jadi nilai-nilai seperti keadilan sosial, baru empati yang dibicarakan dalam pelajaran Pancasila, yang tugas diskusi Pancasila di forum itu nyata. Jadi bahkan lihat eh, masyarakat rentan itu bisa saling bantu membantu dan masih survive di tengah gempuran ekonomi sulit seperti sekarang. Jadi membuat saya yakin bahwa eh, dengan belajar melalui Pancasila ini, saya ternyata juga belajar banyak hal tentang ekonomi. Jadi saling terkait, nggak cuma technical skill, tapi juga ternyata saya dapat juga belajar critical thinking sama social awareness. Jadi terima kasih buat Binus yang sudah memberikan kesempatan yang mungkin kalau saya nggak ikut belajar di Binus, saya tidak kepikiran juga sampai sejauh ini. Seperti itu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.